Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya setelah mendengar tawa hangat, para praktisi yang hadir semua terkejut. Xiaoyan juga mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat ke langit. Dan sosok tinggi perlahan muncul di atas lembah, Kaisar Jiwa Benua Dauki. Pada saat itu dia bertarung dengan peri yang tidak berperasaan, menyebabkan kotak api yang berbeda hancur, dan Kaisar Surga Jiwa yang disegel oleh kotak api yang berbeda juga dilepaskan. Setelah bertahun-tahun, Kaisar Surga Jiwa juga muncul untuk pertama kalinya. Namun Kaisar Surga Jiwa saat ini bukan lagi Kaisar Dou karena disegel oleh lapangan Yohuo. Menurut spekulasi Xiaoyan, kekuatan Kaisar Surga Jiwa seharusnya berada di puncak Daoseng. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh penampilan Kaisar Surga Jiwa, langit sedikit berfluktuasi dan beberapa sosok muncul di kehampaan. Banyak pembudidaya tidak tahu orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul. Tetapi pada saat orang-orang itu muncul, kulit Xiaoyan berubah drastis. Matanya tertuju pada salah satu dari mereka. Dan dia tidak bisa lagi menjauh dari orang itu. Melihat seorang wanita yang menakjubkan berdiri cantik di langit, membuat semua orang terkejut. Di depan wanita itu, semua orang yang ada di dunia ini tampaknya terhalang, dan siapapun di depannya mungkin akan merasa malu. Wanita itu mengenakan baju perang berwarna ungu. Wanita itu sedikit menundukkan kepalanya, dan dalam sekejap, dua sinar dingin keluar dari matanya yang indah, dengan dingin menatap orang-orang di bawah. Xiaoyan tidak bergerak, matanya tertuju pada wanita di langit, dan dia tidak bisa lagi menjauh darinya. Melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak biasa, banyak ahli di klan Xiao berpikir bahwa Xiaoyan terpesona oleh kecantikan wanita yang tiada taranya. Xiaoyao lalu berkata, "Kakak, jangan lihat matanya lagi, nanti kamu jatuh." Xiaoyan sepertinya tidak mendengar ejekan Xiaoyao dan masih menatap wanita itu. Pada saat ini dia menaruh seluruh hatinya pada wanita itu dan dia tidak mendengar kata-kata Xiaoyao sama sekali. Nalan Kingsue yang berada di sampingnya memperhatikan kelainan itu dan bertanya, "Xiaoyan, ada apa denganmu?" Xiaoyan tidak menjawab, tapi melangkah ke udara dan perlahan berjalan menuju wanita itu. Apa sebenarnya yang akan dilakukan Xiaoyan? Lihat, Xiaoyan berjalan menuju wanita itu. Xiaoyan berjalan menuju wanita itu, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak mengenal wanita itu kan? Omong kosong, wanita itu jelas peri di langit. Bagaimana mungkin Xiaoyan tahu peri sebagai manusia? Tindakan Xiaoyan menyebabkan kegemparan di kerumunan, dan semua orang mulai berbicara. Semua orang di klan Xiao juga sangat terkejut dengan tindakan Xiaoyan dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Mengabaikan semua orang dan mata terkejut, Xiaoyan perlahan mendatangi wanita itu dan bertanya dengan suara gemetar, "Xun-er, apakah itu kamu?" Tidak heran Xiaoyan berperilaku tidak normal. Ternyata penampilan wanita berbaju ungu itu persis sama dengan Xun-er. Meskipun pakaian wanita itu sikapnya dan temperamennya sangat berbeda dari Xun-er yang dia kenal, wanita berpakaian ungu itu sedikit terkejut dan berkata dengan dingin, "Siapa Xun-er? Aku Murong King Cheng. Kamu salah orang." Mendengar ini Xiaoyan merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es. Seluruh tubuhnya sedingin es. Dia bisa merasakan aura familiar itu. Aura familiar itu memang milik Xun-er. Tapi kenapa Xun-er tidak mengenal dirinya dan mengganti namanya menjadi Murong King Cheng? Kenapa semua ini? Siapa yang bisa memberitahuku? Apa yang terjadi pada Xun-er? Kenapa dia tidak mengenalku? Xiaoyan patah hati dengan kesedihan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras di dalam hatinya. Dia telah berkali-kali berpikir bertemu Xun-er lagi. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa bertemu Xun-er lagi akan seperti ini.
Itu benar. Kamu adalah Xion-er. Aku memiliki giok jiwamu di sini. Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan sepotong giok jiwa dari cincin penerimaan dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita berbaju ungu mengulurkan tangannya dengan lembut, mengambil sepotong giok jiwa di tangannya. Merasakan sedikit keakraban dari giok jiwa, wajah peri yang tak tertandingi ini mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa begitu akrab?" Xiaoyan lalu berkata, "Xion-er, apakah kamu ingat?" Murong Qingchen perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah aku bilang, kamu salah orang. Namaku bukan Xion-er. Namaku Murong Qingchen. Siapa namamu?" Sial, bagaimana aku bisa melupakan ini? Xiaoyan tiba-tiba menampar dahinya dan memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa penampilannya saat ini sangat berbeda dari penampilan di benua Daoqi. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Xiaoyan lalu berkata dengan keras, "Aku Xiaoyan. Aku Xiaoyan. Apakah kamu tidak ingat?" Xiaoyan. Murong Qingchen bergumam dan segera mengarahkan telapak tangannya ke sisinya. "Namamu Xiaoyan." Dia juga Xiaoyan. Ada berapa Xiaoyan di sana? Xiaoyan melihat ke arah jari wanita itu. Dia terkejut dan berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin?" Xiaoyan melihat seorang pria muda berbaju hitam berdiri di samping wanita itu. Penampilan pria muda itu sangat akrab bagi Xiaoyan. Pria muda itu benar-benar terlihat persis seperti dia di benua Daoqi. Bahkan pakaiannya sama seperti itu. Dia sangat mirip. "Mengapa dia mirip sekali denganku? Apa yang terjadi di sini?" ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Meskipun penampilannya tidak lagi seperti dulu, jiwanya masih jiwa Xiaoyan. Dan dia adalah Xiaoyan yang sebenarnya. Pria berpakaian hitam di depannya tidak hanya memiliki penampilan yang sama dengan penampilan sebelumnya, tetapi Xiaoyan merasakan aura yang akrab dari orang itu. "Apakah kamu Xiaoyan?" Xiaoyan berbaju hitam bertanya sambil tersenyum tipis. "Benar, aku Xiaoyan. Siapa kamu?" Xiaoyan mengangguk dan bertanya dengan bingung. "Aku juga Xiaoyan. Tapi hari ini, kamu harus mati." Xiaoyan berpakaian hitam itu tersenyum tegas dan menampar telapak tangannya dengan keras, bergegas ke arah Xiaoyan. Daudi merasakan energi kuat yang datang dari depan. Xiaoyan merasakan banyak tekanan. Xiaoyan di depannya ternyata adalah Daudi Palladium. Pada saat ini Xiaoyan tidak punya pilihan lain. Daoqi di tubuhnya berjalan liar dan energi kuat yang menghancurkan langit melonjak keluar. Pada saat yang sama, Xiaoyan mundur dengan tajam. Dua kekuatan kuat yang tak tertandingi bertabrakan dan kecemerlangan energi yang bersinar melesat. Namun kekuatan yang diledakkan oleh Xiaoyan hanya sesaat dan kemudian runtuh. Setelah itu kekuatan pihak lain masih meledak ke arah Xiaoyan tanpa henti. Xiaoyan bergerak menghindari serangan lawan. Buam! Namun pukulan kuat tiba-tiba menghantam punggungnya. Xiaoyan menyemburkan seteguk darah. Dia melihat ke belakang, melihat Kaisar Surga Jiwa mencibir padanya dengan dingin. "Kaisar Jiwa, kamu!" Xiaoyan berteriak dengan murung. "Xiaoyan, hari ini adalah hari kematianmu," ucap dari Kaisar Jiwa. Dengan cengkraman telapak tangannya, pelatihan ki pertempuran besar tiba-tiba meraung, berubah menjadi naga panjang pertempuran besar dan menjarah ke arah Xiaoyan. Kaisar Surga Jiwa adalah kekuatan puncak Dao Sheng. Pada saat ini Xiaoyan tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Oleh karena itu Xiaoyan tidak memilih untuk bertarung, tetapi dengan cepat melarikan diri ke belakang. Kaisar Surga Jiwa tidak terburu-buru mengejar, tetapi langsung mundur dengan cepat. Karena dia sudah melihat Xiaoyan berpakaian hitam di samping bergerak, Xiaoyan berpakaian hitam itu sangat menakutkan. Bahkan dia merasa sangat ketakutan. Sosok Xiaoyan berbaju hitam datang langsung ke sisi Xiaoyan seperti hantu. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa tindakannya sebenarnya dibatasi. Ada dua level yang sama sekali berbeda antara Daudi dan Dao Sheng.
Ada perbedaan dunia antara Dao Sheng dan Dao Di. Oleh karena itu, mudah bagi Xiao Yan palsu di depannya untuk membunuh Xiao Yan. Melihat Xiao Yan dalam bahaya, banyak orang kuat di klan Xiao semua ketakutan. Dan mereka semua menyerang Xiao Yan berpakaian hitam, ingin menyelamatkan Xiao Yan. Namun dalam menghadapi kekuatan besar klan Xiao yang menyerang, Xiao Yan berpakaian hitam tetap tenang. Saat teriakan itu jatuh, Liu Xiaohui dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa ruang di sekitar mereka benar-benar terpenjara dan mereka tidak bisa bergerak. Sementara semua orang terkejut, mereka dengan cepat mengubah dauki mereka menjadi ekstrim, mencoba secara paksa mematahkan kurungan ruang. Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Xiao Yan palsu, "Kamu adalah tubuh Lei Huanku." Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia bertarung dengan peri tanpa hati, dia telah berubah menjadi dua tubuh hantu Lei. Dan setelah perang itu, kedua tubuh hantu Lei itu juga menghilang. Tubuh itu akan muncul lagi dan juga membunuh tubuhnya. Mendengar ini, Xiao Yan berpakaian hitam mengangguk dan berkata, "Hahaha, apakah kamu ingat? Namun sudah terlambat. Setelah kamu mati, aku akan menggantikanmu dan menjadi Xiao Yan yang sebenarnya." Kemudian dia perlahan-lahan bangkit, mengangkat telapak tangannya dan menekannya ke arah Xiao Yan. Merasakan ancaman kematian, Xiao Yan berteriak keras. Itu belum tentu terjadi. Di bawah ancaman kematian, teks klan misteriusnya juga muncul lagi. Dan kekuatan yang kuat langsung memenuhi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Dengan cahaya menyilaukan, meledak dari tubuh Xiao Yan. Ruang penjara di sekitarnya juga pecah berkeping-keping dalam sekejap. Dan Xiao Yan bergegas lagi. Hancurkan segel kaisar. Xiao Yan membalik telapak tangannya dan segel di telapak tangannya terbentuk dalam sekejap. Kemudian dia menampar Xiao Yan berjubah hitam dengan marah. Sidik jari energi yang menyilaukan menelan ke arah Xiao Yan berpakaian hitam. Senyum menghina muncul di sudut mulut Xiao Yan berpakaian hitam. Telapak tangannya dengan cepat mengubah sidik jari, segel kaisar, dan cetakan telapak tangan yang mempesona terbentuk dengan cepat di antara tangannya. Balikkan telapak tangan dan tembak langsung. Xiao Yan berpakaian hitam awalnya adalah tubuh hantu guntur yang diubah oleh Xiao Yan menggunakan tubuh 3000 guntur. Oleh karena itu, Xiao Yan berpakaian hitam itu tahu hampir semua keterampilan bertarung yang diketahui Xiao Yan. Pada saat yang sama, ketika Xiao Yan menampilkan segel penghancur kaisar, Xiao Yan berpakaian hitam juga mengeluarkan segel kaisar kuno, gaya kelima dari seni segel kaisar. Dua. Dengan ledakan keras, dua jejak cahaya energi bertabrakan di kehampaan, dan fluktuasi energi seperti ledakan besar menyapu dunia. Banyak orang kuat di sekitar terkena gelombang energi dan dengan ledakan mereka berubah menjadi awan darah dan meledak. Dengan kecepatan, segel cahaya ruang yang ditampilkan oleh Xiao Yan runtuh dan menghilang. Sementara segel cahaya pihak lain tetap tidak berkurang. Duar! Keduanya bertabrakan dan perisai cahaya yang selalu kokoh hancur dengan kecepatan yang menghancurkan. Dan kemudian menghantam tubuh Xiao Yan dengan keras dalam sekejap. Seteguk darah menyembur segera dan tubuhnya dengan cepat jatuh ke belakang. Untungnya ada pria kuat dari klan Xiao di belakangnya dan dia menstabilkan tubuhnya. Di depan Kaisar Dou, keterampilan bertarung apapun tidak berguna. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak membuat perjuangan yang tidak berguna. Hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian, ucap Xiao Yan berpakaian hitam. Mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak akan menjadi lawan dari Xiao Yan berpakaian hitam. Hanya ada satu yang bisa mengalahkannya, itu adalah Kaisar kuno Tuosi. Namun Kaisar kuno Tuosi tidak berniat bergerak sama sekali. Berjuang. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan keras, membuat keputusan rahasia di hatinya, dan dia berteriak pada semua orang di klan Xiao. Semuanya, cepat mundur. Aku ingin melawan pemalsuan ini sampai mati. Xiao Yan, ketua,
Liu Xiaohui dan yang lainnya berteriak. Mereka samar-samar mendebak apa yang akan dilakukan Xiaoyan selanjutnya. Tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Mereka hanya bisa mengikuti kata-kata Xiaoyan, dan mereka semua mundur ke kejauhan. Melihat orang-orang di klan Xiao pergi, Xiaoyan mengalihkan pandangannya untuk melihat Kaisar kuno Tuoshi dan berkata, "Senior, bisakah kamu menggambar tanah sebagai penjara dan membuka medan perang untuk kami?" Kaisar kuno Tuoshi mengangguk dan tersenyum. "Ini bukan masalah." Kaisar kuno Tuoshi menggambar beberapa gambar di kehampaan dan medan perang persegi muncul di langit. Melihat ini, semua orang yang hadir sangat ketakutan. Kaisar kuno Tuoshi dengan santai membangun medan perang yang begitu aneh. Cara seperti itu sungguh luar biasa. Xiaoyan berkata pada Xiaoyan berpakaian hitam, "Apakah kamu tidak akan mengambil nyawaku? Jika kamu berani, masuk ke dalam dan lawan aku. Hari ini, kamu atau aku yang mati." Mendengar ini, Xiaoyan berpakaian hitam berkata, "Sungguh ucapan yang gila. Aku ingin melihat. Apakah ada cara lain yang kamu miliki untuk mengalahkanku?" Xiaoyan tersenyum, menggerakkan tubuhnya dan menembak langsung ke medan perang persegi. Xiaoyan berpakaian hitam mengikuti dari dekat dan juga memasuki medan perang persegi. Ketika dia melihat medan perang persegi dari luar, itu hanya ruang persegi yang panjangnya 100 kaki. Tetapi ketika dia memasukinya, Xiaoyan menyadari bahwa ruang ini sangat luas. "Kamu awalnya adalah tubuh Lei Huanku, tetapi sekarang kamu datang untuk menyakiti tubuhku. Aku akan memberi pelajaran untukmu hari ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan berpakaian hitam juga tersenyum dan berkata, "Tubuhmu. Sekarang kamu bahkan tidak memiliki tubuh. Bagaimana kamu bisa mengatakan tubuhmu?" Xiaoyan berbaju hitam berteriak, "Aku akan menghancurkanmu, dan aku akan menjadi Kaisar Yan yang sebenarnya." Lalu dia menghilang begitu saja. Sebelum Xiaoyan bergerak, energi menakutkan dari Xiaoyan berpakaian hitam telah menghantamnya. Duar! Dengan suara keras, pukulan kuat dari Xiaoyan berpakaian hitam itu langsung tercetak di punggung Xiaoyan. Dalam sekejap, Xiaoyan jatuh ke lautan api di bawah dan menghilang. Xiaoyan dikalahkan. Melihat situasi di medan perang persegi, ada keributan dari kerumunan yang bertarung di luar medan perang. Xiaoyan yang cukup bergengsi di benua Qi asal dan menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, dikalahkan oleh lawan. Xiaoyan berpakaian hitam benar-benar terlalu kuat, dan hanya dengan satu gerakan, dia meledakkan Xiaoyan ke lautan api. Ini membuat banyak orang kuat dalam pertempuran terkejut. Setelah beberapa saat, Xiaoyan naik lagi ke langit dari lautan api. Pada saat ini, Xiaoyan berlumuran darah dan jelas menderita luka serius. Tunggu apa lagi? Pertempuran untuk kaisar sekarang dimulai. Siapapun yang dapat memimpin dalam bergegas ke segel ini akan menjadi kaisar hari ini. Pada saat ini Kaisar kuno Tuoshi tiba-tiba berteriak pada semua orang. Kata-kata Kaisar kuno Tuoshi menyebabkan banyak orang kuat tinggal untuk sementara waktu. Kata-kata Kaisar kuno Tuoshi meledakkan huru-hara besar. Banyak orang kuat telah menembak dan membunuh orang lain. Orang kuil Dewa Perang dan Istana Es sekali lagi berterang melawan pusat kekuatan klan Xiao. Di bawah kendali Peng Di, semua orang tampaknya telah kehilangan akal sehat, memenggal kepala musuh dengan panik. Pertempuran berlanjut dan orang-orang jatuh dan sekarat. Darah merah tersebar di antara dunia, membuat dunia ini sangat kuat. Melihat pertempuran yang sangat kacau, Kaisar kuno Tuoshi yang sedang menonton pertempuran menunjukkan senyum licik di wajahnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada orang di langit. Dalam proses berdarah dan sekarat, Kaisar kuno Tuoshi perlahan mengulurkan telapak tangannya. Sebuah sel darah perlahan terbentuk di telapak tangannya. Energi darah di langit terus disuntikan ke dalam sel darah di tangan Kaisar kuno Tuoshi, membuat sel darah terus tumbuh. Kaisar Tuoshi tertawa dalam hatinya dan berkata, "Bunuh, bunuh. Semakin banyak orang mati, akan semakin baik. Sehingga aku bisa mengumpulkan lebih banyak darah kalian."
Selain Kaisar kuno Tuosi yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar Huntian dan Murong Qingchen juga tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mata mereka tidak meninggalkan medan perang persegi di langit dari awal hingga akhir, memperhatikan pertempuran di dalam. Kaisar surga jiwa lebih peduli tentang hidup dan mati Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak mati, dia akan kesulitan tidur dan makan. Yang terbaik adalah jika kedua Xiaoyan mati bersama dalam pertempuran, sehingga dia bisa tenang. Xiaoyan berbaju hitam tiba-tiba berkata, "Hahaha, Xiaoyan, kamu benar-benar mengecewakanku. Apakah kamu kehilangan keterampilanmu seperti ini? Sepertinya kamu belum membuat kemajuan selama bertahun-tahun," ucap dari Xiaoyan berbaju hitam. "Kamu sangat berbakat, tapi kamu tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Hari ini, jika aku tidak mengalahkanmu, jangan panggil aku Xiaoyan," ucap dari Xiaoyan. Dengan jentikan telapak tangannya, pedang dewa dan iblis keluar dari tangannya. Kemudian sekelompok api merah terus bersinar di tangan kirinya. Api merah tua ini bukanlah api jantung bumi Qinglian atau api sejati Samadhi, tetapi yang terakhir dari 7 kelompok api jantung dewa dan iblis yang diberikan Kaisar Pentian padanya saat itu. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.